Shalom manusia Allah yang perkasa, puji Tuhan di pagi hari ini kita boleh menikmati kasih setia Tuhan dan kita mau menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari teduhkan hatimu Bapak Ibu. Kita persiapkan hati kita untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan yang baik. Bahwasannya kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya bagi setiap kita. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang hidup. Kami mau menikmati-Mu lebih lagi Tuhan. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
kiranya kasih anugerah Tuhan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan yang besar, Allahku yang hidup sampai selamanya. Kekuatanmu ya Tuhan, Allahku yang besar, dipermuliakan namamu Allahku. Kiara masye kata para yara basyere, kiara lara yara makasyere, kiara pasye kara yana masyere. Pengorbananmu yang sempurna Tuhan, terlalu besar dan terlalu ajaib bagi setiap kami. Terima kasih ya Allahku. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi nama Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, haleluya. Engkau ajaib dan terlalu mulia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau Allah yang sungguh besar Tuhan. Oleh sebab itu Engkau yang sangat layak dipuji dan disembah oleh setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang telah menyertai ibadah ini. Biarlah nama-Mu yang terus kami sanjung, yang kami tinggikan Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersuka cita. Haleluya. Amin. Shalom manusia Allah yang perkasa. Haleluya. Ada sukacita dalam rumah Tuhan. Amin. Mari kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan
sama-sama kita katakan. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Amin. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Yesus sangat baik, amin. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, oh sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Mari kita sama-sama bersuka cita karena Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Mari kita angkat tangan kita. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, oh sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Haleluya, mari bersorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebab Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Terima kasih Engkau menyertai setiap kami. Karena firman-Mu sungguh hidup di dalam kami Tuhan. Engkau Allah yang kudus dan Engkau yang mulia Tuhan. Engkau yang mengangkat kami dan menjadi satu hidup bersama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang mulia bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang kudus, Engkau mulia, layak untuk disembah. Engkau yang kudus, Engkau mulia,
dipenuhi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Raja penuh kemuliaan. Tuhanku perkasa, Tuhanku berkuasa, ku puji selamanya Yesus Tuhan. Kemuliaan tatamu dipenuhi, sembahan umatmu Yesus Raja penuh kemuliaan. Tuhanku perkasa, Tuhanku berkuasa, ku puji selamanya. Katakan sama-sama, Yesus Tuhan. Kemuliaan tatamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh pujian umatmu Allah yang hidup. Penuh kemuliaan. Tuhanku perkasa, Tuhanku berkuasa, ku puji selamanya. Tuhanku perkasa, Tuhanku berkuasa, ku puji selamanya. Tuhanku, Tuhanku perkasa, Tuhanku berkuasa, ku puji selamanya. Terima kasih Tuhan, Allah yang kudus berkuasa sampai selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersehati mendeklarasikan iman kita. Bapak Ibu Saudaraku, angkat tangan kananmu bersama dengan saya, ikuti kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kesekian kalinya kami beribadah kepadamu. Dan lebih dari itu, sebuah kehormatan bagi kami untuk boleh menerima firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang kekal, yang menumbuh kembangkan manusia roh kami untuk terus bersekutu, bergaul dengan Tuhan. Terima kasih. Pimpin kami dalam mendengar firman-Mu, cerahi pikiran pengertian kami dengan Roh-Mu yang kudus. Roh Kudus yang mulia, kami sambut pelayanan-Mu, kami sambut firman-Mu. Berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu pernah mendengar sebuah kalimat yang mengatakan, sebuah kalimat yang simpel tapi sangat bermakna, yang mengatakan demikian.
ketika pertama kali kita datang kepada Tuhan setelah kita mendengar Injilnya, Tuhan itu menerima kita apa adanya. Dia tidak pernah mempersoalkan keberadaan diri kita yang compang-camping, yang berlumuran dengan dosa, kejahatan dan cacat celah. Dia tidak mempermasalahkan itu. Tetapi setelah Tuhan menerima kita menjadi miliknya, Ia tidak mau kita seadanya. Ia tidak mau kita seadanya. Ia telah menetapkan sebuah rancangan supaya kita menjadi seperti maunya Dia. Tentu kalimat ini sebuah kalimat yang perlu kita cermati, yang perlu kita berpikir dengan mendalam, agar supaya kita setelah peroleh keselamatan, diselamatkan oleh Tuhan, kita sungguh-sungguh tidak menjadi pasif saja, sementara menanti kita pulang ke rumah Bapa di surga. Tetapi supaya kita menjadi pribadi yang mengerti Tuhan menyelamatkan kita, yaitu agar kita boleh bertumbuh mencapai apa yang telah Bapa rancangkan bagi kita di dalam Kristus Tuhan kita. Para kekasih Kristus, mari kita sadari sekali lagi, pernyataan tadi mengingatkan kita bahwa Tuhan sungguh-sungguh tidak ingin setelah kita percaya kepadanya, kita seperti anaknya, umatnya yang biasa-biasa saja. Tapi Dia mau kita supaya sungguh-sungguh menjadi pribadi yang dibangun berdasarkan rancangan blueprintnya Allah. Rancangan yang luar biasa itu. Dan rancangan tersebut Bapak Ibu Saudaraku dapat kita temukan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 29 dan 30. Roma 8, 29 dan 30. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kalimat terakhir menjadi garis bawah bagi kita di pagi hari ini adalah, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Garis bawahi kata dimuliakannya. Bapak Ibu Saudaraku, blueprintnya dari Bapa kita di surga adalah setelah kita diselamatkan, Allah sungguh menghendaki supaya kita boleh memiliki kemuliaan yang sudah disiapkan bagi kita di dalam Kristus. Supaya kita dimuliakannya. Ingat, dimuliakan oleh Allah. Berbeda dengan dimuliakan oleh siapapun. Tidak bisa dibandingkan ketika seseorang itu dimuliakan Allah. Kemuliaan yang tidak dapat dibandingkan ketika Allah memuliakan seseorang. Nah, di sini yang ditekankan adalah kita dimuliakan Allah, sebuah kemuliaan yang luar biasa. Kemuliaan yang melampaui yang pernah manusia pikirkan tentang kemuliaan di muka bumi ini. Untuk itu Bapak Saudaraku, bagian kalimat terakhir mengatakan dimuliakannya. Inilah menjadi topik renungan kita di minggu pagi menjelang siang ini. Dimuliakan bersama dengan Tuhan. Dimuliakan bersama dengan Tuhan. Para kekasih Kristus, ketika kita mendengar kata dimuliakan atau mulia, secara umum, secara pengertian di hidup kita di dunia ini, dapat kita artikan dimuliakan di sini berarti memperoleh kehormatan, memperoleh pangkat, jabatan, kedudukan, dan fasilitas-fasilitas di hidup ini. Baik berupa materi maupun non-materi. Seperti seorang pejabat yang terhormat di sebuah negara yang besar atau sebuah negara tertentu. Ketika dia menjabat dengan jabatan terhormat itu, maka orang itu akan memperoleh fasilitas-fasilitas. Dia akan memperoleh
kehormatan-kehormatan. Dia akan peroleh kemudahan-kemudahan yang disiapkan oleh negara tersebut. Itu secara umum Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Secara rohani Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kata dimuliakan itu memang memiliki persamaan, tetapi bobot muatannya berbeda. Bobot muatannya berbeda. Jadi secara rohani yang dimuliakan maksudnya adalah mendapatkan kehormatan, mendapatkan penghargaan, mendapatkan fasilitas terlebih dari penerimaan Allah di posisi yang Allah siapkan. Jadi disebut dengan kemuliaan, sebuah kehormatan. Namun perbedaan bobot muatannya adalah di sini Bapak Ibu Saudaraku. Kemuliaan yang Allah siapkan bagi kita utamanya itu bukan berupa fasilitas-fasilitas dari Allah saja, tetapi melampaui semua fasilitas itu. Apakah itu? Yaitu adalah memperoleh kualitas manusia roh yang berasal dari Allah. Kehormatan, kemuliaan, bobot muatan kemuliaan ini adalah sebuah kemuliaan yang melekat dengan diri kita. Kemuliaan ini sama dengan harta kita. Kemuliaan yang menjadi identitas muatan manusia roh kita. Keberadaan kepribadian kita. Yang menjadi satu menjadi kemampuan kita. Itu sebabnya saya katakan tadi di awal bahwa pengertian kemuliaan memang secara kosakata memberi kesamaan dengan maksud umum. Tetapi bobot muatan kemuliaan itu dari segi rohani berbeda Bapak Saudaraku. Kalau yang dari dunia ini dia berupa fasilitas, jabatan, kedudukan, baik materi non materi, hanya sebatas itu. Tetapi kemuliaan di dalam segi rohani adalah tidak saja bicara fasilitas yang Allah berikan kepada kita, baik hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, tapi lebih dari itu dia bicara tentang bobot kualitas manusia roh kita yang dibangun berdasarkan firman roh Allah yang menyatu menjadi pribadi kita. Ini bobot muatan ini, mutu kemuliaan ini adalah sebuah mutu yang tidak bisa dipisahkan dari diri kita lagi ketika kita perolehnya. Dia menjadi harta kita. Harta dan hakikat diri kita yang sesungguhnya. Inilah perbedaannya Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Sebab di dalam kemuliaan yang kita peroleh dari Allah ini, dari pengertian rohani ini adalah itu menyatakan sebuah kemuliaan di mana kita memiliki kesatuan dan kebersamaan dengan Tuhan. Sehingga sungguh di mana Tuhan berada, kita berada dan kita bisa komunikasi dalam tingkat yang level yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Sebuah level yang sungguh-sungguh luar biasa. Di mana dia boleh membagi kemuliaan, membagi beban bersama dengan kita. Ini sebuah hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Setelah kita memahami pengertian tentang kemuliaan ini pada kekasih Kristus. Ingat tadi saya katakan di awal, Tuhan memanggil kita. Pertama, dia tidak mempersoalkan tentang keberadaan kita yang compang-camping. Tapi karena kita beriman kepada Injilnya, kepada anaknya di dalam firman-Nya Injil Kristus Yesus, kita dibasuh dalam darahnya. Kita dikuduskan, dipisahkan, dispesialkan jadi miliknya. Kita dibenarkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan dalam roh Allah yang kudus itu. Dia membasuh kita. Oleh karena itulah setelah karyanya yang hebat ini, dia tidak mau kita seadanya. Dia mau kita menjadi sebagaimana yang dikehendakinya. Dia berkehendak supaya kita dimuliakan menjadi satu gambar dengan anaknya. Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah kepala kita. Nah kemuliaan ini, kehormatan ini sungguh-sungguh Tuhan kehendaki. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan barang siapa melayani aku. Seperti dikatakan kepada kita di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26, Tuhan Yesus menyatakan sebuah pernyataan yang luar biasa secara segi konteks pelayanan bersama dengan Tuhan. Dia mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Kalimat terakhir,
Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih Tuhan, dihormati oleh Bapa. Jadi ketika kita memperoleh kemuliaan Allah dari segi secara kosakata di mana yang kita pahami secara umum adalah kita dihormati oleh Bapa. Artinya kita sungguh-sungguh adalah pribadi yang sungguh-sungguh dispesialkan oleh Tuhan. Karena kita memiliki apa yang Dia kehendaki. Melayani Dia. Memiliki kualitas manusia roh kita. Para kekasih Kristus. Jadi di sini setelah kita memahami pengertian definisi tentang kemuliaan itu. Dan mengerti rencana Bapa kita. Bahwa setelah kita diselamatkan dari lumpur dosa. Dia tidak seketika bawa kita pulang ke surga. Dia mau supaya Dia boleh berbagi kemuliaan dengan kita. Tentu untuk mencapainya kita harus mengerti beberapa prinsip ini. Atau dengan kalimat lain, bagaimana kita bisa dapat hidup dalam kemuliaan yang sudah Tuhan rancangkan bagi kita dari sejak semula. Untuk itu saudaraku, ada beberapa poin yang saya ingin sharingkan kepada kita pagi hari ini dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama para kekasih Kristus, untuk bisa dimuliakan atau memiliki kemuliaan yang sudah Bapa rancangkan sejak semula di dalam Yesus Kristus bagi kita. Maka yang pertama setelah kita diselamatkan, kita harus bersedia mengikuti programnya Tuhan. Apa itu programnya Tuhan? Programnya Tuhan adalah agar kita semua yang telah diselamatkan itu terhisap dalam gereja lokal. Yang adalah bagian dari tubuh Kristus itu. Bapak Ibu Saudaraku, anak Tuhan yang sudah diselamatkan tidak akan bisa bertumbuh dalam kemuliaan yang maksimal kalau dia tidak terhisap dalam gereja lokal adalah bagian dari tubuh Kristus di muka bumi ini. Tidak ada pertumbuhan rohani yang bisa dicapai secara maksimal di luar dari gereja Tuhan. Secara khusus di gereja lokal. Karena gereja Tuhan, gereja lokal adalah desain Tuhan bagi umatnya yang telah diselamatkan. Untuk mengikuti program, training, pelatihan, pembentukan. Untuk memasuki kemuliaan yang sudah dirancangkan bagi kita. Yang telah diselamatkannya di dalam Kristus. Nah Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kita terhisap di dalam gereja lokal yang adalah bagian dari tubuh Kristus di muka bumi ini, tentu di dalamnya kita akan mengikuti pendewasaan yang di Tuhan lakukan lewat para pelayan-pelayan Tuhan melalui 5 jabatan gerejawi yang kita pahami yang seperti dinyatakan kepada kita di dalam firman Tuhan. Para kekasih Kristus, yaitu di dalam pelayanan jabatan gerejawi rasuli, nabi, gembala, guru dan penginjil. Jabatan karunia rohani, jabatan gereja ini akan mendewasakan setiap anak Tuhan yang terisap di dalam gereja lokal. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, setiap anak Tuhan diselamatkan kita harus terhisap dalam gereja lokal. Yang adalah bagian dari tubuh Kristus di muka bumi ini. Dengan kata lain setelah kita percaya Yesus, kita tidak boleh lagi dengan bebas tidak bergereja, tidak punya anggota gereja lokal di mana kita di situ kita bertumbuh, dilatih, dibentuk. Kita harus terhisap dalam gereja lokal. Di luar dari terhisap dalam gereja lokal tidak ada pertumbuhan rohani sebagaimana yang Tuhan maksudkan. Memang secara manusia, secara pribadi kita bebas mengikuti, mendengar khotbah dari mana saja, dari YouTube, dari buku kita baca. Tetapi itu tidak membawa kita pada pembentukan rohani yang Tuhan maksud. Di dalam gereja lokal inilah ada pertumbuhan yang Tuhan sudah tetapkan secara sistematis bagi anggota tubuh Kristus di dalam gereja lokal secara khusus yang kita bicarakan. Sebab di dalamnya kita akan mendapatkan pendewasaan rohani dalam pembinaan, pengajaran firman Allah yang sudah Tuhan tetapkan dengan menetapkan para pelayan-pelayan Tuhan di dalam gereja lokal. Itu poin yang pertama. Bapak Ibu Saudaraku, setelah kita terhisap gereja lokal, yang kedua adalah kita harus bersedia ikut sepenanggungan dengan Tuhan dalam pelayanan bagi anggota tubuh Kristus yang lain. Itu sebenarnya saya katakan mengapa tidak ada pertumbuhan rohani yang dewasa di luar dari terhisap gereja lokal. Sebab di luar itu tidak ada
ikut sepenanggungan bersama dengan Tuhan dalam mendewasakan atau menanggung beban bagi anggota tubuh Kristus yang lain. Inilah yang Paulus maksudkan ketika dia mengatakan kepada kita di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-24 dan 25 yang berbunyi demikian. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. 25, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Maksud dari pernyataan Rasul Paulus ini adalah bukan berarti bahwa karya Kristus itu tidak sempurna untuk menyelamatkan manusia, bukan. Karya Yesus adalah sempurna, tidak bisa ditambahi oleh siapapun. Tetapi untuk meneruskan karya itu kepada person to person manusia, harus kepada gereja Tuhan dan pertumbuhan rohani, dibutuhkan pelayan-pelayan Tuhan. Dibutuhkan orang-orang yang sudah memiliki berita itu untuk meneruskannya kepada orang percaya yang lain. Di dalam tugas inilah pelayan Tuhan itu mengalami penderitaan-penderitaan. Mengalami kesulitan-kesulitan, tantangan dan berbagai hal yang lain. Itu yang Paulus maksudkan, menggenapkan dalam, dia mengatakan 24, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita terlibat dalam gereja lokal, ikut sepenanggungan dengan Tuhan, ikut melayani bersama dengan Tuhan dalam gereja lokal, kita ikut sepenanggungan. Berpengertian kepada orang yang belum bertumbuh. Bersedia menderita dalam disalah pahami mungkin ketika menyampaikan firman Allah, ketika menguatkan dia, ketika memberi nasihat. Tapi di dalam kondisi ini Bapak Saudara, kita sudah ikut sepenanggungan dengan Tuhan. Ikut menderita. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus, yaitu untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Untuk menggenapkan artinya untuk meneruskan berita itu kepada orang-orang percaya. Di dalam tugas inilah seringkali mau tidak mau tidak bisa terhindarkan. Ada penderitaan, ada kesusahan hati, beban yang kita alami oleh karena orang yang kita layani belum memahami tentang kebenaran, belum mengerti firman Allah, dan kita berusaha mau mengerti mereka dan mau menanggung beban mereka, mau sabar dengan mereka, mendoakan, memberi nasihat dan terus supaya mereka juga boleh bertumbuh sampai paling tidak mencapai tahap seperti diri kita. Para kekasih Kristus, jadi untuk memasuki atau memiliki kemuliaan yang Bapa sudah rancangkan, kita harus harus bersedia ikut sepenanggung dengan Tuhan dalam memikul pelayanan bagi anggota tubuh Kristus yang lain. Ini penting para kekasih Kristus. Sebab setelah kita diselamatkan, Tuhan mau kita bertumbuh, dan dalam pertumbuhan kita sementara kita terus bertumbuh, Tuhan mau supaya pertumbuhan kita akan lebih maksimal lagi ketika kita ikut dalam melayani. Kita belajar memaafkan, mengampuni saudara yang lain. Kita belajar menerima kekurangan orang lain. Kita belajar mau pengertian yang lain supaya mereka dibawa kepada pertumbuhan iman. Paling tidak seperti yang kita telah alami. Para kekasih Kristus, orang-orang yang demikian inilah yang terhisap dalam gereja lokal inilah akan membawa kepada pertumbuhan kedewasaan rohani. Kepertumbuhan kedewasaan rohani di dalam pelatihan, dalam tantangan kita hadapi, kita tetap berpegang teguh kepada firman itu. Firman inilah buat masuk dalam roh kita, menjadikan kita memiliki kualitas rohani, kemuliaan itu. Para kekasih Kristus, di dalam sepenanggung dengan Tuhan ada pembentukan pertumbuhan rohani. Di dalam pembentukan rohani ada pengisian kualitas rohani. Pengisian kualitas rohani inilah isi kemuliaan itu. Yang tadi saya katakan di awal, itu adalah harta kita yang sesungguhnya. Harta kita yang sesungguhnya. Nah, di poin kedua ini Bapak Ibu Saudaraku, saya masih mau mengajak kita membuka satu lagi referensi ayat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan 10. 9 dan 10.
Rasul Paulus mengatakan kepada kita dalam pimpinan Roh Kudus, dia mengatakan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ayat 10, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Garis bawah sekali lagi, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan kekal. Sabar menanggung penderitaan, sabar menanggung beban saudara kita seiman. Untuk bisa melakukannya kita harus terhisap dalam gereja lokal. Dalam gereja lokal. Kita tidak saja mendoakan mereka, menaikkan doa syafaat, tapi kita ikut menguatkan, menghibur, menasehati. Tapi di dalam semuanya itu tentu ada penderitaan yang akan kita alami. Kita mungkin disalahpahami, kita mungkin dinilai dengan salah, dan berbagai hal yang lain. Secara batin itu mendatangkan sebuah penderitaan, kesusahan atau kesesakan di batin kita. Tapi ingat, itu adalah sebuah kemuliaan di mana kita boleh semenanggungan dengan Tuhan untuk memikul beban saudara kita supaya mereka boleh dibawa kepada kemuliaan yang kekal setelah mereka diselamatkan di dalam Kristus. Sementara itu kita pun terus bertumbuh di dalam menanggung beban itu, para kekasih Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa memasuki kemuliaan yang telah Bapa kita rancang jadi sejak semula bagi kita dalam Kristus. Yang ketiga adalah Bapak Ibu saudara-saudaraku, bersedia menderita bersama Kristus dalam menyampaikan dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Tadi dalam gereja lokal dalam menanggung beban saudara kita seiman, tapi sekarang yang ketiga lebih kepada di muka umum. Di dalam kesaksian kita kepada orang-orang di luar Kristus, kepada dunia ini. Yang ketiga adalah bersedia menderita bersama Kristus dalam menyampaikan dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Seperti yang dimaksudkan dalam Roma 8, 17 dan 18. Roma 8, 17 dan 18. Ayat 17 demikian firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya sama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saya ulang sekali bagian akhir ini saudaraku. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat 30 tadi yang kita baca di awal. Kita yang telah dibenarkan juga kita akan dimuliakannya. Di dalam kemuliaan ini Bapa ingin kita pahami bahwa kemuliaan itu tidak bisa terlepas di dalam kesatuan kita dengan Kristus. Di dalam kesatuan kita dengan Kristus adalah dalam kesatuan kita berpegang teguh di dalam firman, hidup oleh firman Allah. Di dalam hidup oleh firman kebenaran Allah, tentu kita akan menghadapi penderitaan penganiayaan dari orang-orang dunia menentang Tuhan dan firman-Nya. Itu sebabnya dikatakan, jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus, kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kepada kita tidak saja dianugerahkan diselamatkan, tapi juga dianugerahkan untuk menderita bersama-sama dengan Tuhan. Karena di dalamnya ada kemuliaan Bapak Ibu Saudaraku. Di sisi yang lain, di dalam penderitaan kita bersama Kristus, kita sedang menunjukkan integritas kita, kesungguhan hati kita, kepemilikan akan kebenaran yang Kristus berikan, yang menjadi identitas kita. Kita pegang teguh atasnya. Dan karenanya dunia dan orang-orang yang menentang Tuhan pasti ikut menentang kita juga. Di dalam hadilah kita ikut menderita bersama dengan Kristus. Penderitaan ini bisa mengancam nyawa kita secara biologis. Tapi Alkitab mengatakan,
kita yang menderita bersama-sama dengan Kristus, kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Para kekasih Kristus, di poin ini sungguh yang harus kita teguhkan di hati adalah jangan bersusah hati ketika kita menderita karena Injil Kristus, atau dihina karena nama Tuhan, atau karena kita berpegang teguh kepada kebenaran di tengah-tengah kebengkokan zaman ini. Jangan bersusah hati, sebab kita memiliki pengetahuan itu, kita tahu persis ada kemuliaan Tuhan bersama dengan kita. Ada kemuliaan Allah bersama dengan kita. Sebuah kehormatan, sebuah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Ingat, kepada kita tidak hanya dikaruniakan untuk diselamatkan, tapi dianugerahkan juga untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus ketika dia memahami kebenaran prinsip ini, dia mengalami kemuliaan itu, dia sepenanggung dengan Kristus, dia juga selalu menasihati anak rohaninya, Timotius, tentang hal itu, seperti yang dicatat dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai turunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ayat 9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Demikian juga di pasal 1, saudaraku. Di pasal 1 ayat yang ke-8 2 Timotius. Dia mengatakan kepada Timotius, demikian firman Tuhan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, karena Kristus. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita menderita bersama Kristus, kita tidak sendirian. Ada kekuatan Allah dalam firman-Nya. Sebab ada roh kemuliaan, ada roh sukacita bersama dengan kita. Para kekasih Kristus. Mengakhiri renungan pagi kita, ini minggu pagi ini, saya teringat tentang sebuah kisah yang dicatat dalam Injil Matius. Pasal yang ke-20, tentang ada 2 orang bersaudara dengan mamanya, yaitu Yakobus dan Yohanes dengan mamanya, di mana mereka datang kepada Tuhan, yang dicatat dalam Matius pasal 20 ayat 20 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. 21, kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. 22, tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepada Tuhan, kami dapat. 23, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Bapak Ibu Saudaraku, dalam percakapan ini kita mendapati bahwa kalau untuk mengalami kemuliaan, dalam konteks ini duduk sebelah kanan kiri dari Tuhan Yesus, maka konteksnya Tuhan mengatakan, bersediakah kamu minum cawan yang harus kuminum? Bersediakah kamu menderita bersama dengan aku? Itu prinsipnya saudaraku. Lalu ayat ke-23 dia mengatakan, tetapi hal duduk sebelah kanan dan sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu tidak hendak mengatakan Tuhan tidak berkuasa memberikannya. Tetapi hendak memberikan sebuah penekanan bahwa dimuliakan bersama Tuhan tidak sepenuhnya ditentukan oleh Tuhan, tetapi oleh kita juga. Adakah kebenaran firman itu menguasai kita? Kita memiliki integritas itu. Kita rela menderita bersama dengan Tuhan dalam kebenaran kita pegang. Para kekasih Kristus, mari kita menjadi Kristen yang bertumbuh. Sebab kalau tidak, di hidup yang akan datang ada tingkatan kemuliaannya. Jangan jadi Kristen hanya asal jadi Kristen. Jadilah
Kristen jadilah anak Tuhan, menjadi kebanggaan Tuhan. Di mana kita boleh duduk bersanding dengan Dia dalam kemuliaannya, dalam kualitas yang sama yang Dia berikan. Sehingga kita memiliki sebuah komunikasi yang selevel dengan Tuhan, memiliki pertumbuhan rohani. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih Tuhan, tetapkan hatimu untuk masuk dalam kemuliaan yang sudah Tuhan siapkan. Supaya Bapak Ibu Saudara kita semua dimuliakan bersama dengan Tuhan. Dan memiliki kemuliaan itu. Yaitu kualitas roh kita memiliki kualitasnya Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih itu firman-Mu. Yang sungguh membawa kami bertumbuh kepada level yang lebih tinggi. Sebab Engkau menyelamatkan kami Bapa. Tidak hanya sekedar supaya kami masuk surga. Tapi Engkau menghendaki supaya kami boleh mengalami kemuliaan yang sudah Engkau siapkan bagi kami dalam Kristus. Olehnya kami harus mengikuti firman-Mu. Harus memiliki kebenaran firman-Mu. Harus penanggungan dengan Kristus. Harus terlibat menggereja lokal anggota tubuh-Mu di muka bumi. Agar kami dibentuk dalam kebenaran-Mu. Menjadi sepenanggungan dengan Tuhan. Menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau menguatkan anak-anak-Mu. Membangkitkan mereka. Motivasi mereka. Sehingga mereka mau menjadi anak-Mu yang bertumbuh. Memasuki kemuliaan yang sudah Engkau siapkan bagi setiap kami. Kami bersyukur dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan diadakan adalah untuk mengingat akan pengorbanan Tuhan buat kita. Roti yang melambangkan tubuhnya. Anggur atau cawan yang melambangkan darahnya. Yang tercurah, roti yang terpecah, tubuh yang dipecahkan karena kita. Bapak Ibu Saudara yang sudah menyiapkan roti dan anggur, ketika Bapak Ibu sudah berkumpul dengan keluarga, silakan didistribusikan, dibagikan kepada anggota keluarga. Dan mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, berkati perjamuan yang akan kami lakukan. Sehingga kami makan dan minum dari tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami sungguh dikuatkan dan kami boleh bertumbuh dalam iman dan anugerah-Mu terus berlimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita angkat roti dan anggur di atas kepala kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di tangan kami ada roti dan anggur yang menuju kepada tubuh dan darah Kristus. Kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus sehingga kami makan dan minum. Sungguh kami peroleh anugerah-Mu yang berlimpah. Roh kami dikuatkan, sungguh tubuh kami disehatkan. Turunlah anugerah yang limpah dari Bapa dalam kuat kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, dan roti dan anggur ini menjadi alat anugerah di tangan Tuhan untuk memberkati kami semua. Amin. Sebelum kita makan dan minum Bapak Ibu Saudaraku, mari kita ucapkan pengakuan iman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan untuk pengampunan dan penebusan diri saya. Saya percaya oleh korban Yesus, manusia lama saya telah turut disalibkan. Kuasa dosa telah dihancurkan. Saya percaya oleh korban Yesus Kristus, aku telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Memiliki hidup kekal, hidup Allah, hidup Kristus untuk mengabdi, melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Aku percaya oleh korban Yesus, aku telah diberkati dengan segala berkat yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Amin. Mari Bapak Saudaraku kita angkat roti di atas kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan. Tuhan mengambil roti dan sesudah itu Tuhan mengucap syukur atasnya. Dan Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang dipecahkan karena kita. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita mengangkat cawan di atas kepala kita Bapak Saudaraku. Dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan. Lalu Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan karena kita. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepadanya Bapak Saudaraku. Gunakan waktu yang singkat ini. Sampaikan ucapan syukurmu kepada Bapa. Atas pengorbanan Kristus. Dengan menumpahkan darahnya. Menyerahkan tubuhnya untuk disalibkan karena kita. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang sangat besar Bapa. Menyelamatkan kami. Menyelamatkan kami dari penghukuman kekal. Dari murka-Mu yang akan datang. Dari kuasa dosa. Dari kegelapan. Terima kasih Bapa. Kemudian Bapa memberi kami hidup yang kekal. Kualitas hidup-Mu dalam diri kami. Dalam roh dan firman-Mu. Bapa kami bersyukur. Terima kasih untuk kesatuan kami di dalam Kristus menjadi anggota tubuh Kristus. Kristuslah kepala kami. Terima kasih Bapa. Sehingga kami boleh memperoleh kemuliaan dari kepala. Dari Kristus Tuhan kami. Dari Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk perjamuan ini. Terima kasih. Sekarang Bapa ulurkan tangan-Mu dan teguhkan berkat-Mu atas kami. Para permata hati Tuhan arahkan hati-Mu. Dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah segala berkat anugerah. Dan cinta kasih dari Bapa kita di surga. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus turun ke atas kita semua. Sungguh rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan, disukacitakan. Tubuhmu disehatkan. Rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu dilipat gandakan, studimu diberkati. Dimanapun kau melangkah, engkau memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara kita semua. Saya nyatakan berkat ini sah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Tetap tinggal dalam kesatuan dengan Tuhan. Dalam firman dan rohnya. Ikutlah menderita bersama Kristus. Sebab ada kekuatan, ada kemuliaan Allah di dalamnya. Kemuliaan sekarang terlebih kemuliaan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Amin.